Halo guys, pagi hari ini saya sedang berada di alun-alun Kesepuhan. Sekarang saya melihat banyak sekali anak-anak yang sedang bermain bola dan senang bermain mobil-mobilan di sini. Sekarang saya sedang tentang Indonesia Emas tahun 2045 dan saya akan menjelaskan visi emas 2045 ya. Pokoknya kita pengen banget Indonesia jadi negara keren yang maju banget, adil buat semua orang, dan bisa jadi salah satu kekuatan ekonomi top dunia. Tapi kita pegang teguh sama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Misi Indonesia Emas 2045 itu yang pertama, bikin anak muda Indonesia makin keren dan cerdas. Kita mau generasi muda makin pintar, sehat, kreatif, dan minat teknologi. Jadi bukan cuma jago TikTok, tapi juga jago ngoding, bikin karya atau bahkan bikin startup. Yang kedua, ekonomi maju, tapi tetap peduli sama semua. Kita pengen ekonomi Indonesia naik level, tapi tetap merangkul semua kalangan dari petani sampai pembisnis online. Semua punya peluang buat sukses bareng-bareng. Yang ketiga, biar pembangun nggak cuma di kota aja. Jangan sampai yang maju cuma Jakarta doang ya. Daerah-daerah juga harus dapat akses jalan, internet, sekolah keren, dan peluang kerja biar semuanya merata. Yang keempat, negara aman dan pemerintah nggak neko-neko. Kita butuh negara yang kuat dan aman, plus penjabat yang kerja bener, nggak korupsi dan nggak ribet. Birokrasinya juga harus kekinian, cepet dan nggak bertele-tele. Guys, ini nih tantangan yang harus dihadapi anak-anak muda Indonesia biar bisa sambut Indonesia Emas 2045. Yang pertama, sekolah masih nggak merata nih. Jadi gini, masih banyak teman-teman kita di pelosok yang sekolahnya nggak layak, guru minim, fasilitas seadanya. Padahal mereka juga punya mimpi besar loh. Masa iya yang maju cuma kota? Kedua, kurang skill kekinian. Jujur aja, masih banyak anak-anak muda yang belum diajarin skill penting, kayak mikir kritis, kerja tim, atau kreatif bikin konten. Padahal skill ini penting banget biar nggak cuma jadi penonton di era global. Ketiga, kecanduan gadget dan konten toxic nih ya. HP itu bisa bantu kita belajar, tapi juga bisa jadi jebakan kalau kita nggak hati-hati. Banyak yang jadi kecanduan scroll medsos, malah mentalnya kena konten negatif tuh nyebar banget. Masih banyak yang harus bantu cari nafkah. Miris sih, banyak anak yang harus kerja bantu orang tua sampai rela putus sekolah, gizinya kurang, hidupnya berat, padahal mereka juga punya potensi luar biasa loh. Kelima, lunturnya cinta Indonesia. Karena globalisasi, banyak anak muda jadi lupa sama jati diri, malah lebih ngefans budaya luar daripada bangga jadi anak Indonesia. Bahkan banyak kan yang ngefans sama BTS, padahal kan WB Indonesia juga sekarang juga masih nggak ada lagi. Padahal kita punya budaya keren dan nilai-nilai luhur kayak gotong royong dan toleransi loh. 6. Mental health masih sering diabaikan. Banyak yang stres gara-gara tugas, tekanan orang tua, bahkan bullying. Tapi kesayangnya masih dikit yang ngerti soal pentingnya kesehatan mental. Malah kadang dibilang baper doang. Ketujuh, orang tua dan lingkungan kurang ikut andil. Gak bisa cuma nyalain anak-anak. Kadang orang tua tuh atau lingkungannya cuek, gak didampingin, gak kasih arahan. Padahal support itu penting banget biar anak-anak bisa tumbuh maksimal. Makanya nih, semua dari pemerintah, sekolah, orang tua, sampai masyarakat harus kerja bareng-bareng. Anak muda itu masa depan bangsa. Jadi harus kita support biar mereka tumbuh jadi generasi keren, kuat, cerdas, dan punya hati. Jadi gitu guys. Semoga harapan aku ya, semoga generasi 2045 semakin bersinar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.